Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan melakukan presentasi ya pada mata kuliah ekologi yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Wawan Mulyawan. Selanjutnya kami di sini akan membahas tentang teknik vegetasi dan ekogenetika. Lalu di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami gitu. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Sulistiana sebagai pemateri kedua. Oke, baik, di sini kita akan membahas tentang teknik vegetasi. Sebelumnya teman-teman udah tahu kan apa itu vegetasi? Tahu. Oke, ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit tentang vegetasi? Mungkin ada gambaran dari teman-teman yang lain gitu, karena emang minggu lalu kita sudah membahas tentang vegetasi juga minggu kemarinnya. Ayo, mungkin ada salah satu dari teman-teman yang terlintas dari vegetasi. Menurut pemahaman saya itu adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan gitu ya, berbagai macam tumbuhan di suatu tempat tertentu. Ya, benar. Ini perwakilan saja ya bagi teman-teman semua. Apa yang Pia sampaikan benar. Kalau ekologi adalah kumpulan dari vegetasi adalah kumpulan dari beberapa tumbuhan gitu ya, yang berkumpul pada satu waktu, yang bisa mempengaruhi lain gitu ya. Nah, di sini vegetasi adalah salah satu komponen dari ekosistem yang memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor lingkungan. Nah, ini bisa mempengaruhi faktor-faktor lingkungan ya. Untuk mengetahui sejauh apa peran vegetasi mempengaruhi kondisi lingkungan dan metode analisis vegetasi dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur dan memberikan informasi tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, di sini kita akan membahas lebih ke analisis vegetasi ya. Analisis vegetasi ini merupakan keilmuan ekologi yang mempelajari tentang komposisi dan struktur hutan, di mana dengan menggunakan dua tahap, yaitu di sini yang pertama dengan mendeskripsikan dan yang kedua yaitu menganalisa. Nah, di sini lalu selanjutnya ada teknik analisis vegetasi. Teknis analisis vegetasi di sini ada 5 metode ya, ada 5 teknik gitu. Cara kita menganalisis vegetasi tersebut. Yang pertama yaitu ada metode plot namanya, yaitu metode petak ya, plot atau petak, juga disebut dengan metode kuadrat, yang merupakan salah satu metode analisis vegetasi dengan memanfaatkan pengamatan petak, contohnya dengan luas dan satuan kuadrat. Nah, jadi untuk yang metode plot ini merupakan cara untuk mengambil sampel, yang dimana metode ini bisa diukur dengan pemakaian bentuk kurva atau mengalami perubahan bentuk semakin mendatar dapat digunakan. Nah, itu deh. Nah, untuk metode plot ini dibagi menjadi dua ya. Di sini ada petak tunggal dan ada petak ganda. Teman-teman bisa buka materi yang sudah dikirimkan ya. Nah, untuk petak tunggal ini merupakan suatu petak contoh yang memiliki ukuran tertentu untuk mewakili suatu vegetasi, yang menjelaskan bahwa luas minimum petak atau contoh yang ditetapkan dengan dasar bahwa luas petak yang bertambah tidak menyebabkan naiknya jumlah spesies lebih besar dari 5%. Lalu petak ganda, yaitu merupakan petak yang dibuat dengan beberapa petak contoh yang memiliki ukuran tertentu secara sistematis, yaitu mengatakan bahwa ukuran setiap petak atau contoh yang di setiap tingkat tumbuhan memiliki perbedaan. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada metode jalur. Metode jalur ini adalah biasa disebut dengan
metode transek atau pengambilan sampel yang dilakukan dengan bentuk jalur-jalur sejajar yang mempunyai ukuran dan jarak tertentu. Lalu yang ketiga di sini ada metode garis berpetak. Metode garis berpetak ini adalah merupakan modifikasi dari metode petak ganda. Selanjutnya yaitu di sini yang keempat yaitu ada metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan metode yang dilakukan dengan memanfaatkan metode yang telah ada, yaitu dengan metode jalur dan garis berpetak. Ini modifikasi gitu ya, gabungan gitu. Nah, jadi lalu yang terakhir di sini ada metode tanpa plot, atau metode ini dilakukan dengan menentukan titik sampel pada komunitas yang dipelajari, atau penentuan sampel pada tanpa plot ini yang menembus dilakukan secara acak atau lebih mudah dengan mempergunakan garis-garis yang menembus areal pengamatan. Pada garis-garis tersebut ditentukan titik sampelnya. Pengukuran dilakukan dari suatu titik yang merupakan titik sampel. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang parameter analisis vegetasi. Parameter analisis vegetasi merupakan suatu cara yang digunakan atau diperlukan untuk mengetahui seberapa kombinasi atau struktur beragam jenis tumbuhan yang terdapat pada suatu kawasan. Nah, di sini untuk parameter analisis vegetasi di sini dibagi menjadi 7 ya. Ada 7 pembagian di sini. Yang pertama yaitu ada densitas, yaitu jumlah individu setiap spesies herbal yang terdapat pada plot pengamatan, atau biasanya di sini biasanya kerapatan juga dikenal dengan mendeskripsikan bahwa destinasi ini adalah banyaknya jumlah individu dari suatu jenis pohon dan tumbuhan lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah kemunculan dari setiap spesies yang ditemukan dari seluruh petak. Lalu yang ketiga yaitu indeks nilai penting atau INP, disingkat gitu. Merupakan jumlah total dari densitas relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif. Lalu yang kelima yaitu ada kekayaan spesies adalah jumlah spesies pada suatu daerah pengamatan. Yang keenam di sini ada indeks keanekaragaman, adalah gabungan dari jumlah spesies atau persebaran individu setiap spesies pada suatu daerah pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan indeks. Lalu yang terakhir ada indeks kemerataan spesies, adalah persebaran individu setiap spesies pada suatu daerah pengamatan. Nah, di sini sudah ya, teman-teman bisa bisa lihat dari materi yang sudah dikirimkan bahwa parameter analisis ini juga memiliki rumus gitu ya, rumus di setiap bagiannya yang ada 7 ini. Untuk pengukurannya punya rumus tersendiri gitu. Untuk setiap kayak misalnya dominansi ini sudah memiliki rumus ya. Di sana cara kita menjumlahkan dominansi mutlaknya. Di sana saya berikan contoh gitu ya. Untuk yang dominansi, cara kita untuk mendapatkan gitu dominansi mutlak, di sini ada jumlah bidang dasar spesies dibagi dengan jumlah total luas petak. Begitu intinya gambaran umum aja sih untuk yang rumus ini, soalnya di sini juga kita tidak akan mungkin akan kita melakukan perhitungan untuk rumusnya, tapi sekedar info gitu dari teman-teman udah tahu gitu kalau setiap ini memiliki rumus.
Mungkin hanya itu dari saya pemateri pertama. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk pemateri kedua pada saudari Kristiana, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ekoenergetika. Ya, di mana di sini sama-sama kita tahu bahwa energi itu selalu ada di makhluk hidup gitu. Semisal kita tidak memiliki energi, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan gitu. Nah, secara sederhananya, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Sebuah benda dikatakan memiliki energi jika mampu menghasilkan gaya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan berbagai bentuk kegiatan seperti kimia, elektrik, radiasi, maupun termal. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Di mana bentuk-bentuk energi ini ada 8. Yang pertama ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial, ada energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi panas, dan energi angin. Nah, kita bahas sedikit mengenai energi ini. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Jadi bisa dikatakan energi kinetik itu sama dengan energi gerak gitu. Nah, contohnya di sini adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang kedua ada energi potensial, di mana energi potensial ini adalah energi yang ada pada suatu benda karena ada pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Nah, sedangkan untuk energi potensial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada energi potensial gravitasi, kemudian yang kedua ada energi potensial elastis atau pegas. Tentu saja keduanya ini memiliki perbedaan, di mana energi potensial gravitasi adalah energi yang ada pada suatu benda karena kedudukannya ada di permukaan bumi. Salah satu contoh dari energi potensial gravitasi yaitu air terjun. Nah, kenapa contohnya air terjun? Karena air terjun mengalir dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang lebih rendah gitu. Contoh lainnya yaitu seperti buah mangga yang jatuh dari pohonnya gitu, buah kelapa, pokoknya buah-buah yang jatuh dari pohonnya dan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada energi potensial elastis atau pegas. Sedangkan kalau energi potensial pegas ini ada pada benda yang elastis gitu, yang dia lebih kembali ke posisi semula gitu. Contohnya bisa kita lihat pada busur panah gitu. Misal kita kan mau memanah gitu, tapi dia kembali lagi ke posisi semula gitu. Itu contohnya kalau energi potensial elastis. Kemudian yang ketiga ada energi cahaya. Tentu saja energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya, contohnya berupa lampu, api, sinar matahari gitu. Selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa lepas di zaman modern ini. Seperti kita menggunakan HP gitu, menggunakan laptop, komputer, semuanya dikendalikan oleh listrik. Nah, kemudian yang kelima ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Contohnya ketika kita sedang bermain gitar gitu, ada hubungannya dengan energi gerak. Sesuatu akan menghasilkan bunyi ketika digerakkan gitu. Contohnya juga pada lonceng, nah dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Nah, kita juga kan udah belajar biokimia gitu. Di dalam tubuh kita banyak terjadi reaksi-reaksi kimia. Seperti itulah contohnya energi kimia. Kemudian yang ketujuh ada energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Nah, contohnya ini seperti api, minyak bumi, batu bara, maupun panas bumi. Nah, dan yang terakhir ada energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari angin. Energi angin bisa dikatakan sebagai energi yang sudah disediakan oleh alam. Bahkan sudah sejak 3.500 sebelum Masehi.
Tiga. Energi angin sudah digunakan terutama dalam berlayar sejak dahulu oleh para pelayar gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas aliran energi dalam ekosistem. Nah, di sini tempat pokok pembahasannya. Aliran energi dalam ekosistem dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari suatu tingkatan tropik ke tingkatan tropik lainnya gitu. Siklus aliran energi yang terjadi pada ekosistem ini ada 3. Yang pertama ada pada rantai makanan, kedua ada yang terjadi pada jaring-jaring makanan, dan yang ketiga ada pada piramida energi. Nah, yang pertama pada rantai makanan. Dalam ekosistem alam, hanya tumbuhan yang mampu menangkap energi sinar matahari lalu mengubahnya menjadi energi kimia, sehingga efisiensi dari tumbuhan ini terbilang sangat penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Aliran energi yang terjadi pada peristiwa rantai makanan terbilang tidak efisien. Maknanya, tidak semua energi makhluk hidup terjadi dalam suatu tropik yang diperoleh dengan utuh oleh makhluk hidup dari tropik lainnya. Contohnya, produsen penghasil energi dengan besar 20 kilokalori setiap meter persegi setiap tahunnya, akan tetapi hanya sekitar dari 10% energi saja yang dapat diperoleh konsumen primer pada rantai makanan. Maksudnya itu semisal rumput gitu ya kan, rumput itu disinari oleh sinar matahari gitu, banyak lah gitu di lahan yang banyak, tetapi tidak semuanya itu bisa dikonsumsi oleh tidak semuanya bisa dimakan oleh konsumen primer gitu. Hanya 10% dari rumput tersebut yang bisa dimakan oleh konsumen primer tersebut. Nah, kemudian aliran energi yang terjadi pada peristiwa dinilai tidak efisien karena alasan yang tadi kenapa dia tidak efisien. Yang pertama, pada setiap tingkat dari tropik, makhluk hidup mampu mengubah sebagian besar dari energinya menjadi panas ketika ia melakukan proses respirasi sel serta aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, makhluk hidup juga dapat mengubah beberapa bagian energi menjadi sebuah molekul organik dan tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kotoran. Nah, yang terakhir, tidak seluruh makhluk hidup mati karena ia dimakan oleh makhluk hidup lainnya atau tingkat makhluk hidup yang berada di tingkatan tropik lainnya gitu. Sebagian besar dari makhluk hidup mati tanpa ia harus dimakan oleh makhluk hidup lainnya dan langsung mengalami proses dekomposisi atau pengurai. Oleh karena itu, aliran energi akan berhenti pada makhluk hidup yang mati tanpa dimakan oleh makhluk hidup yang lainnya gitu. Nah, tingkatan aliran energi ini yang terjadi pada rantai makanan ada 4. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen primer, kemudian ada konsumen sekunder, dan yang terakhir ada konsumen puncak. Yang produsen ini adalah makhluk hidup yang menempati tingkat tropik pertama atau organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri seperti yang saya katakan tadi, seperti rerumputan yang langsung disinari oleh sinar matahari gitu. Tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, kemudian kalau konsumen primer itu adalah konsumen tingkat pertama yang menempati tropik kedua dari di rantai makanan gitu. Nah, konsumen ini terdiri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, kemudian yang ketiga ada konsumen sekunder, di mana konsumen sekunder ini berada pada konsumen tingkat kedua yang menempati tropik ketiga. Nah, sedangkan kalau yang konsumen sekunder ini terdominasi oleh hewan-hewan pemakan karnivora. Iya benar, sebagian besar memakan daging gitu. Nah, yang terakhir ada konsumen puncak. Konsumen puncak ini adalah organisme yang menempati kedudukan tropik yang paling tinggi atau tropik terakhir. Konsumen puncak terdiri dari organisme pemakan omnivora atau pemakan segalanya, baik pemakan tumbuhan maupun pemakan daging-dagingan. Nah, itu. Di sini ada contoh ekosistem, contoh rantai makanan di ekosistem darat dan ekosistem perairan. Kalau di ekosistem darat itu melalui matahari, rumput, ulat, ayam, musang. Nah, sedangkan di ekosistem perairan itu matahari, kemudian fitoplankton, siput, ikan, lalu ikan yang lebih besar seperti hiu gitu. Nah, yang kedua ada jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan ialah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan pada suatu ekosistem. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan dari suatu ekosistem, maka suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat dari musnah salah organisme. Di jaring-jaring makanan ini perlu kestabilan gitu. Semisal dia dibunuh gitu, semisal satu diputus di rantai makanan itu, maka jaring-jaring makanan ini akan terputus gitu. Apa ya kita bilang tidak stabil lah. Semisalkan kalau padi dimakan tikus gitu, tapi kalau tikusnya semua dimusnahkan, nanti bisa terjadi ketidakseimbangan ekosistem gitu. Nah gitulah maksudnya di jaring-jaring makanan. Nah kemudian yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi adalah representasi grafis tentang bagaimana energi mengalir dalam suatu ekosistem. Nah fungsinya yaitu untuk menunjukkan gambaran dari perbandingan antar tropik dalam suatu ekosistem. Nah, pada piramida energi tampak jelas adanya penurunan jumlah energi secara bertahap dari tropik terendah ke tropik di atasnya. Penurunan ini disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang dapat dimakan oleh organisme tropik di atasnya. Kemudian yang kedua, beberapa bahan makanan yang sulit dicerna dibuang dalam keadaan masih mengandung energi kimia. Dan yang ketiga, hanya sebagian energi kimia dalam bahan makanan yang dapat disimpan dalam sel dan sebagian lainnya untuk melakukan aktivitas hidup. Nah, yang terakhir ada model aliran energi. Model aliran energi ini pertama kali dikenalkan oleh Raymond Lindemann pada tahun 1942. Tumbuhan dan hewan disusun dalam kelompok pemangsa atau tingkat tropik. Ada 3 tingkatan tropik. Nah, si Raymond Lindemann ini mengatakan ada 3 tingkatan tropik, yaitu produsen, herbivor, dan karnivor. Di mana produsen ini ditempati oleh tumbuh-tumbuhan, herbivor ini hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, dan karnivor ini adalah hewan pemakan daging gitu. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, baik itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin sekiranya ada dari teman-teman yang masih bingung atau belum paham gitu ya, kita sama-sama diskusi di sini. Di sini kami membuka satu sesi tanya jawab, yaitu yang berisikan 3 pertanyaan. Silakan teman-teman untuk yang mungkin ada yang dibingungkan untuk angkat tangan, bacakan pertanyaannya langsung ya. Oke, Penny Pujiastuti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Ya, saya mau nanya terkait materi yang B, yaitu metode atau teknik analisis vegetasi. Di sini kan ada banyak teknik atau metode yang disebutkan oleh pemateri pertama tadi. Yang saya tanyakan, terus kan teknik-teknik ini adalah teknik analisis vegetasi, intinya vegetasi yang dianalisis di teknik ini. Terus kemarin pada materi kelompok 3 ada banyak sekali contoh vegetasi yang disebutkan, hutan ini, hutan ada tundra, terus hutan hujan tropis dan sebagainya. Yang saya tanyakan itu, apakah semua metode ini bisa digunakan di setiap jenis vegetasi yang ada, atau hanya ada sesuai dengan misalnya hutan ini menggunakan analisis yang ini atau metode yang ini? Itu yang saya tanyakan. Jelas pertanyaan saya? Baik, selanjutnya dari teman-teman masih silahkan menyebutkan nama. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Tadi sudah ditanya tentang vegetasi, mungkin saya tanya tentang ekoenergetika. Nah, di bagian bentuk-bentuk energi sudah dijelaskan tadi ada beberapa, dimulai dari energi kinetik, potensial, terus ada pembagiannya lagi, ada energi cahaya, listrik, dan lainnya. Nah, sudah dijelaskan tadi tentang bentuk-bentuk penggunaannya dalam artian hal positifnya. Nah, namun terlepas dari itu, mungkin kami juga sangat perlu untuk bagaimana energi ini disalahgunakan.
gitu. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri yang mempunyai materi bisa menjelaskan kami mungkin hanya 3 saja tentang penyalahgunaan energi. Karena energi ini kan sangat besar potensialnya bagi manusia, baik itu dalam hal positif ataupun negatif. Nah, ini yang negatifnya itu perlu teman-teman sampaikan sehingga kita tahu juga energi negatifnya itu digunakan ke mana saja gitu. 3. Dan bagaimana penanggulangannya gitu, mungkin dari pemerintah ataupun dari kita sendiri dalam hal penyalahgunaan energi tersebut. Terima kasih. 3. Baik, selanjutnya tinggal 1 pertanyaan lagi untuk teman-teman. Masih ada kesempatan untuk teman-teman yang masih bingung. Mungkin ada yang di Iya. Apa? Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya? Tinggal 1 pertanyaan lagi. Tidak ada? Oke, baik, kalau begitu kami langsung saja ya akan menjawab 2 pertanyaan dari audiens yang tadi. Yaitu di sini pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Penny. Di sini, apakah semua teknik analisis vegetasi itu digunakan untuk semua vegetasi atau tidak, gitu kan? Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, langsung saja di sini ya. Nah, tentu saja untuk teknik analisis vegetasi ini tidak dilakukan untuk semuanya ya, kayak kan di sini ada 5 metode ya cara kita untuk menganalisis vegetasi tersebut. Misalnya pada metode yang pertama, misalnya metode plot, tentu tidak bisa dia menganalisis pada semua vegetasi saja. Karena apa? Di sini dia juga merupakan ada keterbatasan untuk menganalisis. Kayak misalnya di sini contohnya ya dari metode jalur ini. Di sini misalnya contohnya pada hutan gambut. Di sini kan dari hutan kerangas. Hutan kerangas ini memiliki lahan yang sangat ekstrim. Tentu tidak bisa tidak bisa dilakukan metode teknik yang secara harus memiliki kayak di metode plot ini pengamatan petak dengan luas dalam satuan kuadrat, kayak punya satuan kuadrat yang sama gitu. Sedangkan pengukurannya tidak bisa, kan tempatnya sangat ekstrim ya. Tentu untuk yang hutan kerangas itu dia menggunakan teknik metode jalur, di mana metode jalur ini merupakan memiliki ukuran yang memiliki jarak gitu, jarak tertentu. Tidak bisa kita menganalisisnya dengan beberapa jarak gitu. Nggak langsung gitu, kayak misalnya kita melihat langsung kayak berapa tingkatan tempat tersebut gitu. Terus contohnya yang lain misalnya pada hutan yang biasa ya, pada hutan yang biasa ini. Nah, tentu untuk yang hutan biasa ini baru dia menggunakan metode plot yang tadi yang pertama itu. Karena di sini merupakan salah satu metode analisis vegetasi dengan memanfaatkan pengamatan cetak contoh dengan luas yang bisa menggunakan ukuran langsung gitu, kayak orang yang menganalisis tersebut langsung pada tempat yang akan dianalisis dan mengukur berapa tempat satuan tempat itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau dari ada gimana enggak? Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan. Memiliki wilayahnya masing-masing gitu. Kenapa dia ada 5 teknik? Tentunya misalnya di teknik yang pertama makanya dia lahir teknik yang kedua karena tidak bisa menggunakan teknik yang pertama
gitu. Karena tentunya ada beberapa faktor di sana, entah itu kendala entah itu kendala suhu lingkungan yang ada di sana maupun bahaya yang ada di sana misalnya. Contohnya. Mungkin itu kurang lebih. Gimana untuk saudari Penia Pujiastuti ya? Akan dijawab oleh Sulistiana. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang berasal dari Riwaul Hamdi. Yang soalnya itu dampak negatif penggunaan energi. Itu minimal 3 contoh dari bentuk energi yang sudah dipaparkan. Nah, di sini saya mengambil 3. Yang pertama yaitu energi listrik yang paling banyak kita gunakan. Kemudian yang kedua ada energi cahaya, dia kayak mirip-mirip lah gitu energi listrik sama cahaya ini, tapi berbeda gitu. Kemudian yang ketiga ada energi panas. Nah, yang pertama untuk energi listrik ini tentu saja dampak negatif yang dapat kita lihat gitu. Kalau kita menggunakan listrik secara berlebihan itu tentu dampaknya akan terjadi pemanasan global gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan sekarang di mana-mana itu selalu menggunakan listrik gitu. Lebih dominan kita menggunakan listrik gitu, berbeda dengan di zaman dahulu. Nah, pemborosan energi listrik ini dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim juga gitu di suatu wilayah. Nah, kemudian yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya ini juga tidak baik ketika digunakan secara berlebihan gitu. Ini berkaitan juga dia sama energi listrik, karena kan cahaya seperti lampu lah gitu kan. Kembali lagi ke energi listrik yang tadi gitu. Semakin banyak yang digunakan energi listrik, semakin banyaknya penerangan di kota-kota gitu. Maka semakin buruk juga kalau berlebihan gitu digunakan. Nah, dan dampaknya itu langsung ke bumi gitu. Dampaknya itu langsung ke pemanasan global. Nah, dan yang terakhir ada energi panas. Memang energi panas ini dampak positifnya itu bagus gitu ya untuk mengirit minyak bumi, kemudian batu bara sama gas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Iya benar. Nah, tapi di sini energi panas ini kalau digunakan secara berlebihan itu juga kembali lagi dia ke dapat memicu juga migrasi gas rumah kaca gitu ke permukaan bumi. Nah, kemudian untuk penanggulannya ini kita bilang ya, nggak mungkin kan kita menghentikan penggunaan listrik di dunia gitu, terutama di zaman modern ini. Kita kan banyak banget gitu menggunakan energi listrik gitu. Nah, tapi contoh sederhananya itu penanggulannya itu kita mulai dari diri kita dah dulu. Misalnya kan untuk mengurangi penggunaan energi listrik sama cahaya dah kita ambil contoh gitu. Kita di rumah nih, soalnya kan nggak bisa kita ngatur di dunia lah gitu. Soalnya kan sekarang walaupun pagi tetap dinyalakan listrik, semisal di mall gitu kan, di bangunan-bangunan, di kantor-kantor, pokoknya kan selalu menggunakan listrik. Nah, ini bisa kita penanggulangannya ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Minimal janganlah nyalain lampu di siang hari gitu, supaya mengirit tenaga listrik yang keluar dan tidak menyebabkan panas bumi yang berlebihan gitu, yang efeknya ke global gitu. Mungkin bisa dipahami. Gimana buat teman-teman yang lain, ada tambah? Saya tanggapi sedikit. Menurut saya, kalau bagi saya sendiri dengan saya yang bertanya tadi mungkin agak sedikit belum lengkap menurut saya ya. Soalnya yang saya tanyakan itu terkait dengan penyalahgunaan gitu. Bukan dalam artian kayak gini, kita pisau, kan kita punya pisau nih. Biasa kita pakai kan motong sayuran, motong apa. Penyalahgunaannya itu kita bunuh orang. Gitu. Nah, tadi yang sudah sampaikan termasuk juga, tapi yang sudah sampaikan kan cara berlebihan. Memang itu termasuk ke penyalahgunaan, tapi kalau menurut saya itu gimana kalau benar-benar penyalahgunaan? Paham kan seperti yang saya bilang tadi, contohkan pisau yang biasa dipakai motong apa gitu, daging apa, ini kita salah gunakan pakai motong orang langsung. Itu benar-benar disalahgunakan orang lain. Mungkin cukup satu aja, yang selebihnya tadi sudah, menurut saya sudah termasuk dalam penyalahgunaan. Tapi yang dari saya sendiri itu yang benar-benar disalahgunakan
izin nambahin sedikit dari pertanyaan Waul tentang penyalahgunaan energi seperti yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Nah, ini contohnya energi kimia. Contohnya itu penyalahgunaan bahan-bahan kimia seperti pembuatan air keras ataupun zat-zat beracun yang disalahgunakan memang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu menyebabkan memang orang-orang yang tidak ada kaitannya itu menjadi terkena efeknya dari penyalahgunaan tersebut. Mungkin hanya itu. Mungkin kayak Diana, ini kalau saya juga penyelenggaraan energi, salah satu contohnya itu misalnya udara, energi udara itu kan bisa digunakan sebagai listrik untuk yang baiknya. Nah, kemudian penyalahgunaannya itu adalah misalnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu menyebarkan gas beracun lewat udara itu. Ada kan beberapa itu termasuk dalam penyelewengannya yang digunakan. Saatnya digunakan dalam pembangkit listrik dan sebagainya, tapi ini digunakan untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik kayak racun itu juga. Kan udara sangat cepat ya terkontaminasi akan suatu zat. Itu sih kalau Oke, baik, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang penyelewengan energi yang digunakan gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah penyelewengan energi, yang salah itu bukan energinya gitu. Akan tetapi yang salah itu orangnya, oknumnya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, energi listrik. Tentu saja energi itu berfungsi untuk bagaimana kelistrikan. Dia bisa nyala lampu, tapi kadang kan sekarang teknologi memancing itu bisa lewat nyentrum itu secara otomatis kan, yang namanya air juga bisa merambat gitu, yang namanya listrik ini secara otomatis nggak cuma satu sasaran itu yang kena gitu, tapi mungkin yang ada di sekitar laut itu juga bisa kena dari sentruman listrik yang mungkin dari kita itu sedikit gitu. Sekarang kan ada bom atom laut gitu, mungkin nggak tahu gimana bentuk bom atomnya, tapi itu kan juga udah penyelewengan gitu. Bukan energinya yang salah, tapi dari oknumnya itu sendiri. Lalu kayaknya kalau dari bahan kimia tadi Zianul sudah menjelaskan gitu, tapi di sini kan kalau bahan kimia juga banyak nih sekarang yang pembiusan itu, ya itu termasuk deh mungkin energinya ya, karena sama suntikan kan yang biasanya untuk medis gitu, tapi kadang digunakan untuk misalnya untuk narkoba yang kayak gimana, tahulah gitu kalian ya, mungkin hanya itu gitu. Oke, baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi gitu ya, untuk kita saling diskusi di sini ya, karena di sini walaupun kami yang presentasi, bukan hanya kami saja yang akan menjawab. Tentu kita akan sharing gitu ya, diskusi gitu. Jika ada yang salah maka kita saling memperbaiki gitu. Nah, untuk yang tadi itu udah ditambahkan ya oleh saudara Zianul Alpin, terus ada Penny, ada Dian juga. Itu saya setuju juga ya untuk pendapat mereka bertiga gitu tadi yang sempat memberikan tambahan gitu. Tadi yang diminta dari dari penanya itu ada 3 contoh ya, tapi udah ada dikasih contoh 2 ya. Mungkin saya tambahkan tinggal 1 lagi ya. Bisa. Di sini untuk energi bunyi misalnya, penyalahgunaan energi bunyi. Biasanya kan untuk bunyi ini sangat sangat mengganggu sekali ya, apalagi untuk orang-orang masyarakat luas gitu. Hanya misalnya ada acara yang bentuknya itu membutuhkan masyarakat luas gitu ya, kayak misalnya ada pentas, konser atau apa segala macam gitu ya. Tentu sebenarnya gitu ya, bakalan ada batas penggunaan suara yang dengan skala wilayah yang berapa titik gitu tempatnya dia melakukan konser itu misalnya. Di sana kadang juga ada yang tidak mengenal nggak mengenal tempat gitu ya, misalnya wilayahnya itu padat penduduk, tapi secara tidak ada toleransi untuk masyarakat setempat gitu ya. Entah itu misalnya
di rumah sakit dah, ayo misalnya kita bilang di dekat rumah sakit misalnya ada lapangan, itu misalnya lapangan itu digunakan untuk konser, tentu bakalan penyalahanan ya, kita bilang, karena tentunya akan mengganggu entah itu orang yang sakit yang ada di sekitar ataupun masyarakat yang ada di tempat itu. Mungkin hanya itu dari saya. Gimana untuk saudara Newal Hamdi? Baik, sangat bagus sekali dari jawaban pemateri juga. Sebenarnya termasuk juga yang disampaikan oleh Sulis itu ada benarnya juga. Disampaikan teman-teman juga sudah lengkap juga untuk bagi saya yang selaku penanya gitu. Untuk saya sendiri cukup. Terima kasih untuk ilmu dan jawabannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dan kami diskusikan ya. Selama proses diskusi mungkin ada salah kata atau salah tidak nyamanan teman-teman semua. Kami mohon maaf dari kelompok 5. Mungkin hanya itu aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.